Bulan ini kita masuk di dalam seri kemenangan dan penuaian besar. Tetapi sore hari ini saya akan membahas tentang 7 kunci dalam meraih kemenangan dan penuaian besar. Tadi pagi saya sudah menyampaikan 7 kunci dalam meraih kemenangan dan penuaian besar. Dan sore hari ini juga saya akan menyampaikan tema yang sama tetapi isi yang berbeda bagi kita semua. Saya hanya mengulang beberapa hal sedikit saja Bapak Ibu Saudara, bahwa status hidup saudara dan saya ulangi sekali lagi, status hidup saudara dan saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Sama-sama katakan dengan saya, status hidup saya. Belum semua, status hidup saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Saudara dan saya ini sudah ditetapkan Tuhan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Meskipun mungkin kenyataannya saudara jatuh, kalah, gagal, tapi status itu tidak bisa berubah. Karena di mata Tuhan apa yang Dia sudah beri tidak akan mungkin Dia ambil. We are the conqueror. Kita adalah penakluk saudara, karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini yang mau kita bahas bersama sore hari ini, tentang 7 kunci dalam meraih kemenangan dan penuaian besar. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada dasarnya pintu yang besar ataupun kecil dibuka oleh sebuah kunci. Saya ulangi sekali lagi, pada dasarnya pintu yang besar maupun pintu yang kecil itu dibuka dengan sebuah kunci. Saudara dan saya bisa membuka pintu yang terkunci dengan tidak memakai kunci. Artinya dengan tenaga, dengan dobrakan, dengan hal-hal lainnya. Tetapi sadarilah, ketahuilah, kalau kita memaksa membuka pintu dengan alat yang lain selain kunci, maka Bapak Ibu Saudara, alhasil kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Maka pintu tersebut akan menjadi rusak. Setuju sampai sini Bapak Ibu Saudara? Baik itu saudara maupun password pasti ada yang namanya keyword. Setuju? Pintu yang besar ataupun pintu yang kecil itu harus dibuka dengan kunci. Saya tahu mungkin ada sebagian orang yang tidak sabar, udah kita dobrak aja, kita tendang aja, kita gedor saja pakai balok yang besar, kira-kira pintu bisa terbuka. Saya berani katakan di mimbar Tuhan yang suci ini, pintu itu bisa terbuka. Tapi bukan hanya terbuka, pintu itu juga rusak dan hancur. Halo Bapak Ibu Saudara, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, as a Christian, untuk kita dapat menggapai, to achieve the great victory and harvest, saudara dan saya wajib memiliki kunci tersebut. Kita tidak disuruh oleh Tuhan untuk menjadi maling ataupun perampok saudara, mengambil dengan cara paksa. Dalam Tuhan selalu ada rules, ada jalan. Oleh karenanya gereja ini bukan hanya sekedar kita bergereja, gereja ini ingin memberikan apa yang Tuhan janjikan. Sepanjang 2024, mulai dari Januari, Februari, sampai Desember akhir, saudara dijanjikan Tuhan untuk hidup di dalam kemenangan besar dan juga penuaian besar. Yang setuju katakan amin. Dan bukan hanya Tuhan ingin memberikan kemenangan dan penuaian besar, how to-nya bagaimana? Saudara harus punya kunci tersebut. Sama seperti misalkan gereja ini memberikan sebuah mobil buat saudara, kalau nggak ada kuncinya, you mau jalanin, mau aktifin itu mobil pakai apa? Simsalabim abrakadabra, dengan minyak urapan, dengan doa, dengan iman, Tuhan bisa pakai semua ornamen itu. Tetapi untuk menyalakan sebuah mobil, dibutuhkan kunci. Mau sampai berapa lama kita tidak memakai kunci, tetapi dengan jalan pintas lewat kabel kita potong, bisa nyala bukan? Di bagian setirnya itu kita bisa potong, kita kalin, kabel kita sambung, bisa nyala. Tapi percayalah, mobil itu dalam 2-3 bulan pasti akan rusak. Nah, ketika Tuhan memberikan saudara kunci, itu berarti Tuhan mempercayakan kita, berkat itu akan kita capai. Di sepanjang tahun ini, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada. Selama saudara punya kunci, masalah itu bisa selesai. Setuju Bapak Ibu Saudara? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kunci pertama dalam kita meraih kemenangan dan penuaian besar adalah berjalan bersama dengan Tuhan.
Sama-sama katakan dengan saya mau belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Coba lihat kanan kirinya, bilang sama-sama mulai belajar berjalan bersama dengan Tuhan ya. Karena untuk bicara ini, ada banyak orang Kristen hari-hari ini hidup di dalam kekecewaan. Ada banyak para pelayan Tuhan hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam kegagalan. Why? Karena dasarnya mereka dalam menjalani hidup ini tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka merasa mereka sudah pintar. Mereka merasa mereka sudah punya pangkat, kedudukan, jabat, status, dan lain sebagainya. Tahukah saudara, dalam dunia ini punya prinsip yang namanya di atas langit masih ada langit. Oleh karenanya saudara dan saya harus menjalani hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara ingin rumah tangganya tidak mau gagal, tidak mau hancur berantakan, tidak mau berhenti di pinggir jalan, pastikan saudara libatkan Tuhan. Kalau karir saudara ingin terus cemerlang, make sure engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan itu seperti orang bodoh terlihatnya saudara. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Tapi percayalah, tidak ada satupun orang jahat yang bisa menyentuh kita, karena ada pembela kita namanya Tuhan. Kalau saya bicara tentang Tuhan berarti saya berbicara tentang Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal ke-73 ayat 22 sampai 25. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekat kakimu. Engkau memegang tangan kananku. Tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi aku tetap di dekat kakimu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu ya Tuhan, Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara terkasih dalam Tuhan, latar belakang firman Tuhan ini ditulis oleh seorang pelayan Tuhan yang bernama Asaf. Who is Asaf? Asaf adalah leader dari tim dari Raja Daud dalam pujian dan penyembahan. Satu kali Asaf melihat hidup orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan, yang hidup di luar kebenaran firman Tuhan, yang setiap harinya berzina, minum, mabuk, korupsi, hidup suka-suka, hidup di luar kebenaran firman. Asaf terpicu dengan cemburu ilahi. Kenapa ya Tuhan? Saya ini sudah mendedikasikan diri saya, sudah melayani Tuhan sebagai pemimpin pujian, mewakili Raja Daud. Kenapa hidup saya ditimpa masalah, terus datang masalah, silih berganti, yang satu belum selesai, datang lagi yang satu belum selesai, datang lagi yang satu. Asaf komplain sama Tuhan. Kenapa orang yang hidup tidak berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya semakin kaya, hidupnya semakin enak, padahal setiap hari hidup bergelumuran dengan dosa dan kesalahan. Saudara, Mazmur 73 ini sungguh luar biasa. Sampai di satu titik Tuhan memberikan pengertian dan penglihatan kepada Asaf. Saudara, orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun dia memiliki segalanya, tapi dia tidak memiliki damai sejahtera. Meskipun dia memiliki kekayaan, tapi dia tidak memiliki sukacita yang sejati. Meskipun dia memiliki segala yang dia miliki, tapi dia nggak punya sukacita dan damai sejahtera. Dia tidak memiliki ketenangan, selalu merasa sepi di tengah-tengah keramaian. Meskipun dia ada di tempat keramaian, diskotik dan sebagainya, disertai minuman-minuman alkohol dan sebagainya, tilik sampai ke dalam hatinya, pasti dia feel empty, merasa kering. Asaf dipertontonkan oleh Tuhan, ujung akhir hidup orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan adalah sebuah kehancuran kekal, kematian kekal, dan kerugian yang sangat besar di depan sana. Tapi sebaliknya Tuhan memberikan pengetahuan kepada Asaf, meskipun engkau berjalan bersama dengan aku,
Awalnya sangat sulit, awalnya sangat berat, sepertinya tidak ada berkat, sepertinya masalah terus. Tetapi selama kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, Tuhan sudah siapkan di luar sana, di depan sana, berkat yang besar yang belum pernah kita lihat. Tapi Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya yang setuju beri tepuk tangan bagi Tuhan. Asaf menyadari, sehingga pada akhirnya dia berkata, yang kau ingini tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Uang bisa habis, jabatan datang dan pergi silih berganti, tapi Tuhan kekal beserta orang percaya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berjanji ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan maka kita terbebas dari masalah. Firman Tuhan itu tidak pernah mengatakan ya, waktu kamu melayani aku, waktu kamu menyerahkan diri untuk menjadi seorang gembala, seorang pendeta, seorang pemuji, penyembah Tuhan, maka kamu bebas dari masalah seperti jalan tol. Tidak ada macet. Tuhan gak pernah janji gitu Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan waktu yoga ikut Tuhan, sering pergi ke gereja, sering melayani Tuhan, terus hidupnya lempeng aja gak ada masalah. Firman gak pernah janji. Yang Tuhan janjikan masalah boleh ada, aku menyertai kamu. Yang firman janjikan orang boleh merendahkan kamu, aku yang akan angkat kamu. Firman Tuhan janjikan kalau dunia ini lagi susah, aku akan tetap memelihara kamu. Bukti nyatanya COVID-19 3 tahun ini saudara. Setuju? Dunia sukar, dunia susah, orang percaya dipelihara oleh Tuhan. Caranya banyak dan ajaib. Firman tidak pernah menjanjikan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita bebas dari tekanan kehidupan. Kita bebas digosipin banyak orang. Kita bebas diomongin banyak orang. Enggak saudara. Dan Tuhan juga tidak pernah berjanji ketika kita berjalan bersama dengannya, kita bebas dari segala sakit, penyakit, dan penderitaan. Tuhan gak pernah janji Bu Aung, ketika Bu Aung setia beribadah di gereja ini, maka Bu Au tidak akan mendapatkan sakit penyakit. Tuhan gak janji gitu. Meskipun engkau sakit, darahku akan menyembuhkan engkau. Amin. Meskipun engkau susah, aku yang akan hibur hidupmu. Meskipun orang mengkhianati hidupmu, aku akan setia bersama dan berjalan bersama denganmu. Itu janji Tuhan saudara. Orang boleh datang silih berganti pergi dan datang sesuka hatinya, tapi Yesus itu tinggal tetap. Dia tetap ada bersama dengan kita. Betul, Yesus gak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Tapi kalau kita duduk diam, duduk tenang, kita mulai menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau saudara ada sampai sore hari ini, tanpa satu alat rumah sakit pun di hidung dan di mulutmu, itu tanda bahwa Tuhan menyertaimu. Halo? Kalau tidak ada satupun alat rumah sakit yang ada di pinggir lambungmu, itu tanda bahwa memang Tuhan menjaga hidup kita. Tuhan tidak janji waktu kamu percaya Yesus, kamu bebas dari banyak masalah. Masalah selalu ada, tapi jangan lupa Yesus juga selalu ada. Dan sorry untuk ngomong ini, selama masih ada Yesus, masalah bukan masalah. Masalah di bawah telapak kaki orang percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan hidupnya tidak mudah menyerah. Sama-sama katakan dengan saya, selama saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya tidak akan mudah menyerah. Kita ini gak akan mudah menyerah saudara. Kenapa kita gak mudah menyerah? Karena kita punya Tuhan. Dan sorry untuk ngomong ini, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kita teriak-teriak, Tuhan gak perlu teriak, tutup mata, lipat tangan, naikkan doamu, Tuhan dengar. Dan sabar menanti janjinya dalam Dia menggenapi doa-doa kita. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan hidupnya tidak mudah menyerah. Gak mudah menyerah. Gampang untuk membedakan orang yang jalan bersama dengan Tuhan dengan orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan meskipun dia seorang pelayan Tuhan. Lihat aja buah hidupnya.
Kalau sebentar-sebentar mundur, sebentar-sebentar kecewa, sebentar-sebentar menyerah, kelihatan dia memang melayani, dia memang khotbah, dia memang gembala, tetapi sejatinya dia nggak lagi jalan sama Tuhan. Kalau orang yang jalan sama Tuhan, mau diinjak dari atas, mau disikat dari kanan, mau ditendang dari belakang, mau ditarik dari bawah, tangan Tuhan yang kuat memegang orang percaya yang setuju beri tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Kelihatan kok rumah tangga kalau nggak jalan sama Tuhan, Bapak Ibu. Rumah tangga yang nggak jalan sama Tuhan kelihatan. Gampang minta pisah, gampang minta ya udah cerain aja. Setuju? Tapi rumah tangga yang jalan sama Tuhan, walaupun gak ada uang, walaupun ada masalah, tetap berdoa dan percaya. Tuhan, kau pasti menolong hidupku. Aku yakin dan percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan itu hidupnya tidak mudah dipengaruhi dengan fakta kehidupan. Setuju gak? Orang yang jalan sama Tuhan itu hidupnya gak mudah dipengaruhi sama fakta. Ya tapi Bu Au, ini faktanya hidup lagi susah. Ya kan kamu yang susah, Tuhan saya gak susah. Orang bumi dan langit beserta isinya punya Tuhan kok. Halo Bapak Ibu. Ya dong. Setiap kita memang seringkali kadang gak punya uang, tapi percayalah, kalau burung pipit di udara, Tuhan pasti pelihara. Bapak Ibu, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan itu gak mudah dipengaruhi hidupnya, saudara. Gak mudah dipengaruhi. Tapi kalau orang gak berjalan bersama dengan Tuhan, laki lo gak pulang-pulang ya? Udah jalan aja ke diskotik. Bener, akhirnya dia ngintil pergi ke Cengit. 1001 nih di belakang. Bini lo gak pernah sayang-sayang lo ya kalau lo pulang kerja ya, gak pernah pijit-pijit ya. Pergi aja ke spa nih. Petik mangga ada. Apalagi? Triple ada, double ada. Nomor 99 tuh yang cakep banget tuh. Goyang saudara. Rumah tangga akhirnya penuh racun. Anak muda yang gak jalan sama Tuhan itu hidupnya mudah dipengaruhi. Udah minum aja. Awalnya seloki. Lama-lama jadi bandar. Ayo kumpul saya yang bayarin. Karena gak jalannya sama Tuhan. Jalannya dengan kekuatannya sendiri. Saya pikir saya jago, saya pikir saya hebat, saya pikir saya punya duit. Akhirnya itu menyesatkan langkah kaki hidup kita. Mudah dipengaruhin saudara. Banyak pelayan-pelayan Tuhan juga mudah dipengaruhin hidupnya. Udahlah hari gini jaga kekudusan, udah cemek aja cewek lo cemek. Perkara bunting gugurin aja. Dan akhirnya anak Tuhan dan anak dunia sama, terangnya redup. Saudara mari yuk kita sama-sama jalan sama Tuhan. Kalau kita jalan sama Tuhan saudara. Saya gak pernah lihat ya. Saya gak pernah lihat murid-murid Yesus yang khususnya 12 itu ya. Selama mereka berjalan sama Yesus, waktu ada badai, 12-nya di antara 12 itu 3 ada yang tenggelam waktu badai, enggak ada. Sekonyong-konyong badai menghantam perahu murid-muridnya teriak-teriak, "Guru, kamu gak peduli kami binasa." Yesus bangun, Yesus cuma bilang sama badai, "Diam, tenang. Diam." Saya mau kasih tahu ya sama saudara, kalau Tuhan udah bangun, kalau Tuhan udah bertindak, masalah kita selesai. Tepuk tangan bagi Tuhan. Pegang erat Tuhan, erat-erat saudara. Pegang dia erat-erat, jangan dilepas. Gandeng terus Tuhan. Jangan pernah mau melepaskan Tuhan. Saya kasih contoh sekali lagi nih, saya minjem Nathan deh. Saya suka contoh ini saudara, sangat suka. Gak ada yang lain sini Nathan. Lihat saya baik-baik saudara. Hari Senin jalan sama Tuhan, pegang tangannya erat-erat. Hari Selasa jalan sama Tuhan. Hari Rabu jalan sama Tuhan. Hari Kamis tetap jalan sama Tuhan. Hari Jumat terus jalan sama Tuhan. Hari Sabtu Minggu terus jalan sama Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan.
jalan sama Tuhan. Kalau kita bisa bangga jalan sama pemimpin di bangsa ini, jalan sama jenderal-jenderal, jalan sama orang kaya, merasa aman, merasa terlindungi. Apalagi kita jalan sama Tuhan yang punya langit dan bumi. Ketika kita susah, gak mungkin dia biarin kita. Ketika kita lapar, gak mungkin dia tutup mata. Ketika kita sakit, gak mungkin dia tutup matanya, tutup sorganya. Ketika kita dalam keadaan lemah, gak mungkin dia tidak bertindak. Karena tangan Tuhan selalu memegang tangan orang percaya. Amin saudara. Kenapa kita selalu kalah dalam menjalani hidup ini? Karena yang kita pegang, yang kita genggam bukan tangan Tuhan. Yang kita pegang, yang kita genggam adalah deposito kita. Yang kita pegang, yang kita genggam adalah pangkat dan kedudukan kita. Yang kita pegang dan yang kita genggam adalah jabatan dan jubah kita. Saya akan pendeta kesembuhan, saya akan pendeta ribuan orang. Ya ampun saudara terkasih dalam Tuhan. Saya cuma mau bilang ya, tadi pagi saya udah bilang sama jemaat pagi. Bu, Pak, di atas langit masih ada langit. Di atasnya RT itu ada RW. Di atasnya RW itu ada lurah. Di atasnya lurah itu ada camat. Terus sampai presiden. Di atasnya presiden itu masih ada orang-orang yang punya uang banyak. Donatur-donatur. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Jadi jangan merasa diri hebat. Jalanlah sama Tuhan. Mungkin orang bilang, ya Nora hari gini ngandelin Tuhan. Gak apa-apa saudara, gak apa-apa. Tuhan gak mungkin ngecewain kita. Silakan duduk Nata. Tuhan gak mungkin ninggalin kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan gak mungkin ninggalin hidup saya. Masalah boleh ada. Tuhan tidak akan meninggalkan hidup saya. Pergumulan boleh ada. Tuhan setia dengan hidup saya. Itu yang harus saudara tanamkan dalam diri saudara. Dalam keseharian kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sesulit apapun masalah di depan, ada Tuhan. Ada Yesus. Amin. Yesus gak janjikan gak ada masalah. Yang Yesus janjikan, masalah boleh ada, aku juga ada buat kamu. Aku tolong kamu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya ulangi untuk jemaat yang ada di sore hari ini. Modal utama hidup orang percaya untuk berjalan bersama dengan Tuhan bukanlah uang dan segala kemampuannya. Sekali lagi, modal utama orang percaya dalam berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan uang dan segala kemampuannya. Saudara boleh punya uang sebanyak apapun, enggak laku sama Tuhan, enggak laku percaya. Karena di sorga enggak ada kolektor saudara. Di sorga nggak ada perpuluhan. Udah selesai di bumi. Nggak laku saudara. Saudara mau bilang, tapi saya ini pengacara hebat. Kata malaikat Tuhan, yang bikin hukum tuh Tuhan tahu di Sinai. Nah ini. Digituin sama malaikat. Betul saudara? Modal kita jalan sama Tuhan itu bukan uang. Bukan segala kehebatan kita. Modal kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan itu yang pertama adalah iman. Sama-sama katakan dengan saya, iman. Tadi pagi saya udah bahas tentang ini kepada jemaat di pagi hari. Ada ratusan lebih jemaat di pagi hari hadir. Modal yang pertama adalah iman, faith in Christ. Yang kedua modal utama kita adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, ketaatan. Kalau kita baca kata taat dari kanan ataupun kiri tetap bacanya tidak berubah. Taat, T-A-A-T. Setuju Bapak Ibu? Dan ini yang mau kita bahas sore hari ini buat jemaat yang hadir pada hari ini. Modal utama hidup orang percaya pada saat berjalan bersama dengan Tuhan, yang ketiga adalah faithfulness, kesetiaan. Sama-sama katakan dengan saya, dalam menjalani hidup ini, saya harus memiliki roh kesetiaan. Amin. Rumah tangga harus dibangun dengan dasar kesetiaan. Duit perlu, yes. Kejujuran perlu, yes. Tanpa kesetiaan rumah tangga habis. Pemimpin-pemimpin perusahaan dalam meng-hire karyawannya, pasti nilai kesetiaan masuk dalam satu kriterianya. Salah satu kriteria, setuju gak Bapak Ibu? Faithfulness pasti akan dicari dalam membangun
hubungan, pasti yang dicari adalah kesetiaan. Kata setia Bapak Ibu Saudara dalam terjemahan bahasa Ibrani dikatakan dengan kata emunah atau katanya iman. Dan dalam terjemahan bahasa Yunani diterjemahkan dalam kata pistos. Kalau digabungkan kedua-duanya memiliki arti pribadi atau sesuatu yang dapat dipercayai. Jadi setia itu Bapak Ibu Saudara, ucapan dan tindakannya tak berubah. Saudara dan saya harus belajar setia. Belajarlah setia dari hal-hal yang kecil. Kata setia ini sering keluar dari mulut Tuhan kita, namanya Yesus. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan engkau perkara-perkara yang besar. Bu, saya berani ngomong di mimbar Tuhan yang kudus ini sebagai wakil Tuhan. Engkau setia setiap sore datang ibadah, berharap kepada Tuhan. Gak heran kalau kakimu sembuh. Karena engkau setia. Karena engkau setia. Engkau setia. Orang setia itu hidupnya gak akan dipermalukan sama Tuhan. Yang akan mempermalukan orang setia adalah orang dunia. Orang yang hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita diejek. Ya hari gini lo gak jalanin korupsi. Kapan kayanya? Hari gini lo gak makan uang perusahaan. Kapan punya Alphardnya? Hari gini lo setia sama undang-undang. Kapan jadi jenderalnya? Itu orang dunia. Tapi Tuhan tahu, Dia adalah Tuhan yang memberikan berkat dan hadiah bagi orang yang setia. Amin saudara. Don't push our God. Jangan paksa Tuhan. Belajarlah setia. Saudara, kalau saya mau gereja ini cepat besar, bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Kalau saya mau buka gereja ini di mall yang besar, sangat bisa. Sangat bisa. Kalau hari ini secara materi saya mau hidup dengan kaya raya, sangat bisa. Sangat, peluangnya itu 90% saya bisa kaya secara ekonomi. Saya bisa punya harta secara ekonomi. Saya bisa juga memiliki jemaat yang langsung brak ribuan. Bisa. Tapi buat apa saya ngambil jalur setan, jalannya setan, shortcut. Saya mau setia. Karena kalau saya setia, saya pasti punya cerita indah di depan sana. Bagaimana gereja ini dimulai dari hanya segelintir orang. Kalau saya mau buat sensasi di sosial media, saudara, bisa. Saya punya kanan kirinya teman-teman selebriti, saudara. Sangat bisa. Rekan-rekan saya berkata, di jemaat lu udah ada siapa aja pejabat-pejabatnya. Di gereja gua dong ada si A, ada si B, ada si C, ada si D. Saya bilang sama mereka, memang jemaat saya bukan pejabat. Tapi jemaat saya datang dari Tuhan. Miskin kaya itu urusan Tuhan. Tugas saya adalah setia menggembalakan mereka. Karena Tuhan berkata kepada gembala, jaga domba-domba, jangan sampai mati. Setuju Bapak Ibu? Saya punya peluang Bapak Ibu Saudara. Sangat punya peluang. Untuk langsung des. Simsalabim abrakadabra. Tapi sorry untuk ngomong ini. Saya melihat teman-teman hamba Tuhan. Saya melihat teman-teman pendeta saya. Entah dari mana mereka nongol saudara. Tiba-tiba bam. Dipuja-puji di sana sini. Tiba-tiba nongol bam. Tiba-tiba bam. Tiba-tiba bam. Dan tiba-tiba juga bam datang dari setan. Jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam perselingkuhan, istrinya ditampar, digebugin dan lain sebagainya. Dan akhirnya popularitas itu seperti flyover. Dia naik sebentar saja dan dia juga turun dengan cepat. Saudara mau pilih yang mana? Saudara mau setia atau saudara ingin ambil jalan setan? Pilihan ada di tanganmu. Sama-sama katakan dengan saya harus setia. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara,
Modal utama hidup orang percaya pada saat berjalan bersama dengan Tuhan. Yang keempat adalah kasih. Sama-sama katakan dengan saya, kasih. Colek kanan kirinya, jangan suka marah. Colek lagi yang habis colek saudara, jangan suka simpan dendam. Jangan ribut lo ya di situ ya. Colek-colekan ribut. Lu tuh yang tukang dendam, lu yang tukang marah. Mulut lu tuh kayak sampah. Cakar-cakaran di bawah. Selesai deh panggil sapam deh nih. Modal utama kita berjalan bersama dengan Tuhan itu kasih. Orang yang berjalan dalam kasih itu nggak akan hitung-hitungan saudara. Aduh saya melayani dapat apa dari pagi sampai sore. Saya dapat apa, persembahan kasihnya berapa dan lain sebagainya. Kalau saudara melayani dengan kasih, saudara nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena saudara mengasihi dan mencintai Tuhan, amin. Orang yang berjalan bersama dengan kasih itu hidupnya dengan mudah akan segera mengampuni kesalahan orang lain. Setuju saudara? Pastikan hidup saudara dipimpin oleh kasih Tuhan. Kalau saudara hidupnya disertai dengan benci, amarah, dendam, jangankan kemenangan saudara. Berat deh kemenangan dan penuaian besar. Saudara harus penuh dengan kasih. Penuh dengan compassion, belas kasih Tuhan. Saudara tahu Yesus di bumi ini, dia hidup, dia melayani 3 tahun setengah itu, dasarnya fondasinya itu compassion, belas kasih. Dia menyembuhkan anak janda dengan belas kasih. Dia membangkitkan Lazarus dengan kasih. Dia membuat air menjadi anggur dengan kasih. Bahkan dia mati bagi kita juga dengan kasih. Saudara dan saya, jangan terus mau diprovokasi iblis. Nggak bisa Pak. Saya tuh dendam sama suami saya Pak. Sampai ke ubun-ubun Pak. Kalau bisa dia saya gantung Pak. Emang masalahnya apa sih Bu? Dia tuh selingkuh Pak. Dia nyelingkuhin saya Pak. Nyelingkuhin janji pernikahan kita Pak. Kapan Bapak selingkuhin? Tahun 72 Pak. Ini 2024 Ibu. Lu Cinderella yang tidur 1000 tahun. Yang dicium pangeran kodok baru ngeh. Ayo dong Bapak Ibu Saudara. Kasih itu menarik anugerah Tuhan dalam hidup kita loh saudara. Kasih itu yang membuat kita pada akhirnya bisa bergandengan tangan apapun kepercayaan orang di sekitar kita. Karena kasih kita bisa mengasihi orang yang menjahati kita. Saudara mau dikhotbahin sampai ayam tumbuh gigi, sampai mulutnya berbusa kayak kuda kecapean. Kalau saudara gak punya kasih di hati saudara, gak bakal saudara ngampunin orang. Gue benci banget sama dia, mulutnya gue mau robekin, mulutnya mau gue rewekin. Gue mau siram air panas, dasar bangsat. Ya orang kalau gak ada kasih, bener gak? Kalau emosinya tidak diluapkan, belum puas dia. Kasar dia, orang gak punya kasih itu hidupnya liar saudara. Orang gak punya kasih itu apa-apa marah, apa-apa emosi, apa-apa darah tinggi. Dia ingin nyamain Yesus. Darahnya lebih tinggi dari segalanya. Saya gak mau kalah sama Yesus, saya juga punya darah tinggi. Nah, pecah pembuluh darah stroke. Maafkan saya Yesus. Terlalu kurang ajar. Kasih dapat mengalahkan segalanya. Amin saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan itu modalnya kasih. Kalau gak ada kasih udah dah. Saudara akan hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara akan hitung-hitungan. Saudara gak akan mau berkorban. Kalau saya melayani saya dapat apa? Kalau saya nolong keponakan saya dapat apa? Kalau saya tolong saudara saya dapat apa? Selalu cuan yang dituju dan dicari saudara. Setuju? Yesus dapat apa? Menyatakan kasihnya bagi kita. Enggak dapat, justru dia malah ditolak. Ya kan? Tapi kasih itu gak bisa dikalahkan saudara. Kasih itu selalu menang. Karena kasih adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya harus belajar untuk hidup di dalam kasih.
Ketika kita sudah mulai hidup di dalam kasih saudara, aduh percaya deh, orang yang ingin jahatin kita, orang yang ingin jatuhin kita, ujungnya kita yang dibela Tuhan. Bener, ada banyak kok buktinya, ada banyak kok cerita dahsyat. Nanti kalau waktu Tuhan sudah pas, Ibu Koni akan bersaksi bahwa bagaimana Tuhan itu penuh dengan kasih. Dan bukan hanya Tuhan yang penuh dengan kasih, tapi dia as a daughter of God, sebagai anaknya Tuhan, dia juga dipenuhi kasih Tuhan. Diluputkan dari segala yang namanya amarah, benci, dendam. Betul Bu ya? Tuhan itu baik ya Bu. Tuhan pembela hidup orang percaya. Kasihnya lebih dari apa yang kita pikirkan. Gak apa-apa saudara, kita dibilang kayaknya bodoh. Dijahatin orang, ngampunin. Saya bikin satu video di TikTok. Wah rame saudara. Wah rame video saya tuh. 3.000 apa 5.000 tuh komentarnya. Saya bilang, emang kalau Yesus itu nabi kenapa? Emang kalau Yesus itu rasul kenapa? Emang kalau Yesus itu utusan Tuhan kenapa pula sama iman kalian? Buat kami tetap Yesus itu Tuhan. Karena bukan kami yang pilih Yesus, Yesus yang pilih saya. You mau katain Yesus itu telanjang di atas salib pakai boxer doang gak masalah, kita gak marah. Bener gak? Tak gantung begitu bulu keteknya kemana-mana, aur-auran gak pakai aks, kita gak masalah. Kita gak benci ngana-ngana, kita gak benci ngonis kalian. Buat kita dilarang untuk membenci kalian. Karena Yesus yang ngajarin kalau pipi kanan kita ditampar, kasih pipi kiri. Rame. Di komen 5.000 orang dong ribut di situ. Ini baru ajaran bener. Wah bukan tuh ajaran setan. Kenapa jadi kalian yang ribut di kolom gue? Rese lo orang semua, gue mau blokin aja kayaknya. Saya tenang aja gitu, saya santai aja saudara. Saudara mau nganggap Yesus itu Tuhan, itu kan iman saudara. Tapi buat kami dianugerahkan Tuhan mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Gimana dong? Lu mau paksa kita untuk menyangkal Yesus? Gak bisa. Yesus tetap Tuhan. Karena memang dia Tuhan. Nah kasih ini saudara yang membuat kita pada akhirnya bertahan untuk mencintai Yesus tanpa syarat. Setuju? Rame. Di Instagramnya Pastor Michelle juga rame. Dikomenin ratusan ribuan orang juga rame. Dia bilang, Pastor ini rame gak usah diladenin. Kalau you ladenin sama aja. Gak ada kasih. Yang ada nanti sama malaikat sini saya kasih tampelin gak nah. Ini enggak. Kita baru dikomenin dikit gitu kan. Ini ada perempuan nih. Rambutnya rada keriting. Disindir dikit, bales lagi di komen. Ya ampun kampungan banget sih Bapak Ibu Saudara. Diam aja, belajar diam. Sama-sama katakan dengan saya, belajar diam. Belajar diam. Bukan diam-diam berak ya Bapak Ibu. Diam karena kita sudah mau belajar untuk mengasihi. Karena ada yang diam, tahu-tahu bau kan Bapak Ibu. Itu yang paling bahaya tuh. Kalau yang bunyi masih aman saudara. Kalau yang bunyi itu cuman menyinggung kanan kiri doang. Kalau misalkan kalau yang bunyi gitu doang tuh. Nah yang bahaya tuh gak bunyi, lewat di hidung. Tiba-tiba ada reaksi, lu ngentut ya? Saudara pilih yang mana? Yang bunyi atau yang senyap? Killing people softly. Suaranya cuma begini nih saudara. Tapi ngebunuh satu ruangan saudara. Ini lebih bahaya dari corona. Corona kan lemes. Ini ada 5 orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara suara. Brengsek lo, diem-diem ngentut lo. Siapa yang ngentut? Gue gak ngentut. Habis jedot-jedotan di ruangan itu saudara. Jadi kalau nanti jemaat di rumah tanya, hari ini gembala lo khotbah apa? Khotbahnya apaan tuh? Rasain sendiri aromanya. Tepuk tangan buat Tuhan.
Tepuk tangannya jangan lemes dong. Jangan kayak tertuduh gitu, jangan-jangan saudara duduk mengeluarkan aroma zat beracun itu lagi. Siapa yang diberkati Tuhan?